Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti,
Coming together once again to live, worship and live His name. Unique cross like destiny, He call us out to be the disciple maker of the century. That's right, it's true, you and me too. A first broken the mold, new person is bold, standing tall in the mountain tops. Designed by the Most High, new chapter in this life. His destiny for His glory. No, come alone. It's the best where works below. Come on, it's the end of that destiny. Hey, the calling is now for you and me. Shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya pagi hari ini kita punya kerinduan yang sama. Kita punya hati yang mau bersyukur pagi hari ini, hati yang mau terus menyembah Tuhan, hati yang mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Pagi hari ini kita mau bilang kalau perbuatan Tuhan itu begitu indah buat kehidupan kita. Perbuatan itu Tuhan itu begitu besar buat setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur, kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang luar biasa Tuhan. Kalau kami masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami Tuhan pagi hari ini untuk menyembah Engkau, untuk memuji nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa biar hadirat-Mu penuhi setiap kami, penuhi setiap rumah-rumah kami Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, biar Roh Kudus-Mu tercurah Tuhan buat setiap kami. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Thank you Lord. menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh
Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, kau sungguh indah, Yesus Tuhan. Kau sungguh indah, kau sungguh indah, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau sungguh indah, kau sungguh indah, Yesus. Oh, kau sungguh indah, Yesus Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang
kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Yesus Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oh, kau sungguh indah Tuhan, Yesus Tuhanku. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Engkau terlalu besar buat kami Tuhan. Thank you Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Yes, Lord. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, oh, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Come on, sing one more time. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memberi kemuliaan bagi nama Yesus. Oh, ajaib Tuhan, Kau ajaib. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk hadiran-Mu Tuhan pagi hari ini. Kau penuhi kami terus Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Sebentar kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Biarkan kami mengerti Tuhan. Biar kami memahami Tuhan apa yang akan Kau katakan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Biar firman-Mu menguatkan kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ajo Singapura. Hari ini saya terbeban untuk berdoa buat teman-teman kita yang ada di Indonesia atau mungkin juga ada di luar Indonesia yang sedang mengalami proses kesembuhan ya. Karena saya percaya kesembuhan masih terjadi sekarang juga. Uncle saya pun dan beberapa dari keluarga kita pun juga lagi berada di rumah sakit dan menunggu kesembuhan, menunggu janji Tuhan terjadi, dan kita percaya janji Tuhan selalu ada bagi kita semua. Tuhan kalau menyembuhkan itu gak setengah-setengah, tapi Tuhan menyembuhkan itu secara penuh. Dan saya percaya sekali, sangat amat percaya bahwa kesembuhan itu ada dan tersedia bagi kita semua. Mari sama-sama yuk kita bersatu hati, kita berdoa untuk teman-teman kita atau siapa yang kita tahu, baik maupun di Indonesia, di Australia, di Amerika, yang mungkin sedang mengalami COVID ini, baik mereka lagi di isolasi mandiri
atau mereka ada di rumah sakit sekarang, atau menunggu mujizat terjadi. Ada yang menunggu untuk donor darah, ada yang menunggu untuk tabung oksigen, dan banyak hal, obat-obatan, segala macam-macam. Kita berdoa untuk kuasa Tuhan dinyatakan. Kita berdoa untuk kemuliaan Tuhan ada dan selalu ada. Kita juga berdoa sekali lagi untuk kesembuhan terjadi. Yuk sama-sama kita bersatu hati sebagai satu IFJF Singapura. Percaya bahwa Tuhan masih bekerja. Tuhan itu sanggup. Yuk sama-sama kita pikirkan, mungkin ada saudara kita. Sebutkan nama mereka. Sebutkan siapa mereka di hadapan Tuhan dan minta untuk kesembuhan terjadi sekarang juga. Tuhan, aku mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang mungkin berada dalam rumah, yang lagi isolasi mandiri atau yang lagi recovery sekarang. Aku berdoa Tuhan mungkin bagi mereka yang dari rumah sakit atau bahkan yang lagi menunggu untuk mereka bisa diadmit ke rumah sakit. Aku berdoa untuk kesembuhan terjadi sekarang juga Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk kuasa-Mu dinyatakan sekarang juga Tuhan. Pakai Tuhan dokter, pakai Tuhan segala nurses Tuhan. Pemohon aku berdoa proteksi Tuhan akan dokter dan nurses ini, suster-suster dan semua yang pekerja-pekerja Tuhan Yesus di rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas. Aku berdoa juga protection atas mereka juga. Aku berdoa Tuhan segala obat-obatan, administrasi medical yang akan dilakukan Tuhan. Mari biar Engkau pakai semuanya ini Tuhan untuk mempercepat kesembuhan terjadi. Kami percaya Tuhan tangan-Mu ada dan Engkau adalah Allah yang sanggup sekali lagi Tuhan. Aku berdoa Tuhan biar Engkau sendiri Tuhan mengerjakan, hanya Engkau yang bisa. Aku berdoa kesembuhan terjadi Tuhan. Dan mungkin bagi kami Tuhan di Singapura ini yang masih menunggu kesembuhan terjadi. Aku berdoa Tuhan Engkau adalah Allah yang sanggup. Engkau adalah Allah yang tidak ada batasnya. Kuasa-Mu sungguh tidak ada batasnya. Dan aku berdoa Tuhan supaya kami terus berharap, terus percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Sekali lagi Tuhan, kesembuhan terjadi sekarang juga Tuhan. Bukan mungkin secara jasmani saja Tuhan, tapi mungkin secara emosional, secara jiwa Tuhan. Mungkin bagi kami membutuhkan kesembuhan itu Tuhan. Aku berdoa biar Engkau sendiri memberikan kami kelegaan, damai sejahtera, sukacita yang dari Engkau Tuhan. Pikiran yang jernih Tuhan, mulut yang bisa memuji Tuhan setiap pagi Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kesembuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kesembuhan terjadi katakan amin. Wah, kita dengar sekali banyak hal-hal yang terjadi. Kita dihadapkan ke situasi yang selalu bikin kita heran ya. 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang keadaan-keadaan yang tidak berhenti untuk membuat kita heran. Tapi kita belajar bahwa kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menggerutu, tapi selalu bersuka cita. Jalanin aja apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Dan terus percaya bahwa Dia adalah Allah yang sanggup. Lalu minggu lalu kita belajar. Kita menerima kata-kata profetik atau message yang profetik dari Pastor Hana sendiri. Dan dia mengatakan satu kata ini yang stuck dalam kehidupan saya. Sehingga, you know what, I prepared a different sermon. Saya udah rekam mungkin 2 minggu sebelum saya rekam ini. Dan saya tergerak sekali untuk memberitakan apa yang ada dalam hati saya ketika Pastor Hana mengatakan satu kata ini, yaitu rebuilding. Saya percaya Tuhan sedang membangun kembali, membangun hidup kita kembali, membangun keluarga kita kembali, membangun gereja kita kembali, memperbaiki fondasi yang sudah ada sehingga kita bisa lebih tinggi bahkan dari sebelumnya. Saya percaya pada saat Pastor Hana mengatakan untuk kita harus keluar dari zona nyaman, untuk kita mengambil bagian dalam membangun, hati kita semua tergerak. Minggu lalu saya mendengar yang namanya Roaring Lion di gereja IFJF Singapura. Dikatakan pada saat kita mau melihat gereja ini sebagai gereja yang orang-orang bisa mengalami Tuhan, kita mengatakan ya dan amin. Ketika kita mengatakan bahwa gereja ini adalah tempat di mana orang yang hancur bisa dipulihkan, kita mengatakan ya dan amin. Kita berdoa agar gereja ini, keluarga ini, Anda dan saya akan mengalami kebangunan rohani. Yang percaya katakan amin. Saya percaya tubuh kita ini adalah bait Allah yang harus kita bangun, yang harus kita jaga. Dan bagaimana kita bisa menjaganya, kita harus perhatikannya dengan seksama setiap hari.
Di bulan ini kita memasuki tema baru yaitu leading inside out. Leading inside out, bagaimana kita bisa mengalami atau memimpin atau melakukan menjadi dampak bagi orang tapi yang dimulai dari dalam. Banyak orang tuh maunya sukses tapi percaya nggak percaya kesuksesan itu dimulai dari dalam diri kita. Banyak orang mau menang secara luar biasa, tapi percaya atau nggak percaya kemenangan itu dimulai dari dalam diri kita. The small victories in our lives will lead to the victories in this world. Kemenangan kita yang kecil, yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, itu akan menjadi kemenangan yang besar di dunia ini. Sehingga Tuhan bisa melihat betapa besarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Sesuatu besar itu selalu dimulai dari pengalaman-pengalaman kita yang kecil. Saya percaya if you want to see success in your life, you have to put in your work. Jangan malas-malesan. Di Amsal kita belajar kalau orang malas-malesan tuh nggak ada. Aduh, susah sekali. Saya percaya if you want to see success, you have to put in the work. If you want to lead your company, your team to success, you need to be able to lead yourself to success. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita mau memimpin keluarga kita, mau memimpin tim kita, mau memimpin company kita, perusahaan kita, kita pun juga harus bisa memimpin diri kita terlebih dahulu untuk sukses sebelum yang lain sukses. Semuanya itu dimulai dari dalam diri kita. Semuanya itu dimulai dari tempat yang kecil. So this is a message for you. Jika kamu sekarang merasa bahwa, aduh kenapa sih kok gue ngelakuin ini terus? Kenapa sih kok ini sepertinya kecil sekali? Kapan sih gue dipromosikan? Let me tell you this, it's coming. Kenapa it's coming? Because I know that you are in this place, kalian ada di tempat ini mengerjakan pekerjaan sekarang. Dan kalau kalian setia dengan ini, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar yang mencari katakan amin. God is preparing you for greater things. Tapi Tuhan juga mengajarkan kita untuk setia dengan hal-hal yang kecil ini sekarang. Terkadang bahkan dimulai dari ruangan di mana mungkin hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Tangisanmu, apa yang kau kerjakan yang orang lain gak ngelihat. Justru di masa-masa seperti itu yang cuma hanya kamu dan Tuhan. Justru di masa seperti itu kamu dibentuk. Justru di masa seperti itu kamu diproses. Justru di masa seperti itu kamu diajarkan untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Dan pertanyaannya begini, kehidupan apa sih yang harus dibangun di balik pintu? Kehidupan apa sih yang harus kita bangun setiap hari pada saat mungkin orang gak ngelihat? Apa yang harus kita bangun supaya kita bisa menjadi lebih kuat? When we talk about rebuilding, apa yang harus kita bangun kembali? Otot apa yang harus kita latih setiap pagi supaya kita bisa menjadi dampak lebih besar dari kehidupan kita? Hal kecil apa yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Sehingga kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang dilakukan secara besar. Tapi jangan lupa semua dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, hal kecil apa yang harus kita latih supaya kita bisa melihat hal-hal yang besar? Markus 1 ayat 35. Saya tadi katakan tentang bangun pagi. Markus 1 ayat 35. Kita belajar dari Yesus sendiri. Bagaimana dia sendiri juga tertulis di sini. Pagi-pagi benar. Saya ulangi sekali lagi. Pagi-pagi benar. Pagi. Enggak cuman pagi. Pagi-pagi benar. Ini benar-benar pagi. Terus tambahin juga. Waktu hari masih gelap. Subuh teman-teman. Waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Markus 1 ayat 35. Kejadian ini terjadi setelah Yesus menyembuhkan dan melayani. Dan dia bersama dengan murid-muridnya. Dan setelah itu pagi-pagi benar sebelum matahari ada, hari masih gelap. Dia pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa. Bahasa Inggrisnya, very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house and went to a solitary place where he prayed. Di sini kita semua bisa belajar bahwa sebelum dia memulai segala aktivitas, pagi-pagi Yesus bangun, pergi dari rumahnya ke tempat yang terisolasi di mana orang lain gak ada di sana dan dia berdoa. Dan dia berdoa.
Setelah Yesus itu dipanggil muridnya, dan setelah dia berdoa, dipanggil muridnya, terus sudah gitu dia mulai pelayanan di hari itu. Dia memberitakan Injil, dia mengusir setan, dia menyembuhkan orang kusta, orang lumpuh, mengajar dan sebagainya. Sebelum dia memulai itu semua yang dia lakukan, dia bangun pagi dan dia berdoa. Dia berdoa. Mama saya pun juga punya kebiasaan bangun pagi dan berdoa. Sebelum yang lain-lain bangun, dia sudah ada di situ berdoa. Saya bisa ada di sini karena doa mama saya. Kapan terakhir kali kita bangun tidur dan langsung cari Tuhan? Kapan terakhir kali kita melek? Yang kita cari adalah Tuhan sebelum WhatsApp. Sebelum messages yang ada di handphone kita. Seringkali ya kita terlalu berfokus kepada pelayanan kita. Yang kita lakukan di gereja, di keluarga, di tempat marketplace kita, dimanapun lah kita berada. Seringkali kita terlalu berfokus kepada pelayanan, tetapi kita lupa kepada siapa yang kita layani. Kita terlalu fokus dengan apa yang kita lakukan, terus lupa tujuannya buat apa. Saya mau untuk kita membangun kembali hubungan yang intim bersama dengan Bapa di surga sebagai anak-anaknya. Karena ini adalah tujuan kenapa kita diciptakan. Tuhan menciptakan kita supaya kita sebagai anak-anaknya mempunyai relasi hubungan yang intim bersama dengan Bapanya di surga. Karena ini kerinduan dari Bapa kita yang ada di surga. Yang tadi kan pagi ya. Sekarang kebalikannya, Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, jadi Yesus setelah melayani ini, habis itu disuruh pulang semuanya, dan this is what he did. Habis pelayanan loh, capek gitu ya. Oh, so tired. And this is what he did. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Matius 14 ayat 23. Bersekutu dengan Bapaknya di surga. Karena dia tahu sumber kekuatannya hanya dari Bapaknya di surga. Satu hal yang saya yakin Yesus sebagai anaknya mempunyai hubungan yang intim bersama dengan Bapaknya di surga. Dia memiliki kebiasaan untuk berdoa. Kebiasaan itu artinya apa? Kebiasaan itu dilakukan bukan dengan paksaan atau keharusan. Itu memang jati diri dia. Memang this is who I am. I am a man of prayer. Dan hari ini saya mendorong untuk kita semua yang ada di sini. Jika ada hal yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, bangunlah kehidupan doa. Bangunlah kehidupan untuk Anda dalam berdoa. Jika ada hal yang kita harus mulai sekarang ini dalam kehidupan kita, mau dong yang namanya rebuilding, mau dong yang namanya kebangunan, membangun kembali. Apa yang harus kita lakukan? Mulailah dengan kehidupan Anda dalam berdoa. Bangunlah kehidupan doa sekarang juga. And it's just funny how Pastor Hana minggu lalu membawa kita kepada kehidupan Nehemia. Dan kalau kita melihat ayat pasal yang pertama ya, kita lihat bahwa Nehemia ini mengawali buku Nehemia dengan doa dia bagi orang-orang Israel. Nehemia sedang dalam perbincangan dengan orang Yahudi. Dia waktu itu mendengar tentang tembok Yerusalem yang lagi masih berantakan lah. Terus dia sedih, temboknya hancur. Dan akhirnya hancur pun hatinya karena dia punya kerinduan untuk tembok ini bisa dibangun kembali. Dia tahu betapa pentingnya untuk membangun tembok ini sebagai tanda janji dan kehendak Tuhan digenapi. Dan saya percaya janji dan kehendak Tuhan pasti akan digenapi. Pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Nehemia memilih untuk berdoa. Jadi sama-sama kita baca doa Nehemia. Dan ada satu revelation, kewahyuan yang Tuhan berikan kepada saya, yang saya mau beritakan kepada Anda semua di sini yang sangat mengejutkan saya dan I'm so excited to share this. Kita akan mulai dari Nehemia 1 ayat 3 sampai ke 11. Sedikit panjang, tapi ini akan memberkati Anda semua. Dikatakan begini. Kata mereka kepadaku, mereka ini tadi orang-orang yang ngobrol sama Nehemia, orang-orang yang masih tinggal daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar.
Ketika ku dengar itu Nehemia. Ketika Nehemia dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Berapa hari? Beberapa hari. 1 hari? Enggak, beberapa hari. Hancur hatinya. Dan ini yang dia lakukan selama beberapa hari itu. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Lagi hancur, lagi bimbang, lagi gak tahu perasaannya mau gimana, mungkin pernah mengalami hal ini, saya sering sekali mengalami ini. Dan the initial thing, hal pertama yang dia lakukan adalah berpuasa dan berdoa. Berpuasa dan berdoa. Dia berdoa, dia berdoa. Hal apa yang kalian lakukan pada saat sesuatu yang heran terjadi dalam kehidupan kalian? Apakah kalian menggerutu? Apakah kalian mulai mikir, wah apa yang gue harus lakuin ya? Atau kita belajar dari Nehemia, berdoa. Kata Nehemia begini, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasihnya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat ke-6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam. Dipanjatkan kapan? Siang dan malam. Bagi orang Israel, hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ayat 7. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ayat 8, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Ayat ke-9, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat. Ayat 11, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Dan dikatakan ketika itu aku ini juru minuman raja. Ketika ini aku juru minuman raja. Before Nehemiah becomes a man of action. Karena kalau kita melihat di Nehemia 2, dia mulai diutus tuh. But before him becoming a man of action, he was a man of prayer. And he is a man of prayer. Sebelum dia melakukan apapun, memulai apapun, dia mengawalinya dengan kehidupan dia dengan berdoa. Di Nehemia 2 kita tahu dia diutus tuh ke Yerusalem. Jarak antara Nehemia 1 dan Nehemia 2 pada saat dia berdoa siang dan malam itu jaraknya itu 4 bulan. Diperkirakan jaraknya itu 4 bulan. Itu bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang lama sekali. 4 months. It's long. Saya lagi menunggu jawaban dari ICA. Udah nunggu 2 hari nih untuk approval. Sampai sekarang belum dapat jawabannya. Lama sekali 2 hari itu. It takes a long time. Tuhan ini gimana, gue udah berdoa, gue sudah minta, baru 2 hari. Nehemia ini 4 bulan. Dia berdoa, dia berpuasa siang dan malam. Dia ada because he is a man of prayer. Sebelum dia membangun tembok, sebelum dia melakukan apapun, he is a man of prayer. Saya mau untuk kita semua belajar bersama-sama dari kehidupan Nehemia. Sebelum kalian melakukan apapun yang besar dalam kehidupan kalian. Mulai dari perkara-perkara yang kecil. Mulai dari kehidupan doa kita. Dimana pada saat orang-orang gak lihat. Jangan doa di tempat-tempat yang udah besar. Orang-orang yang ada sekitar sini. Mungkin doa pada saat di dalam gereja. Which is good, that's awesome. Tapi yang Tuhan mau dan Tuhan lihat sebenarnya hati kita. Yang the utmost important thing kita belajar dari Yesus. Dia pergi ke tempat sendirian. Hanya dia dan Bapaknya di surga.
ke tempat yang kecil. Mulai dari perkara yang kecil, persekutuan yang kecil. Sama juga dengan Nehemia. Dan hari ini saya mau ajarkan bagaimana kita berdoa menurut doa Nehemia. Sehingga pada saat kita berdoa itu kita ada suatu keyakinan dan kita bisa tahu bahwa wah, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari doa Nehemia dan apa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan pribadi kita. Ada 4P yang akan kita pelajari hari ini. Kalau kita breakdown doa Nehemia dibagi dalam 4 elemen. Elemen yang pertama yaitu P yang pertama pengagungan. Pengagungan. P yang kedua adalah permintaan. P yang ketiga adalah pengakuan. P yang keempat peneguhan. Gampang ya. Pengagungan, permintaan, pengakuan, dan peneguhan. Dan kalau saya breakdown ini ada chart yang saya sudah tulis di sini dan sudah dibikin oleh tim kreatif kita di IFGF Singapura ini. Kita bisa gambarkan bahwa doa Nehemia ini selaras dan sejajar dengan doa yang diajarkan oleh Yesus di Matius 6 ayat 9 sampai 12. Yang diawali juga sama dengan pengagungan, dan yang kedua permintaan, dan yang ketiga pengakuan, dan yang keempat peneguhan. Luar biasa sekali doa yang dari perjanjian lama itu the same structure seperti apa yang Yesus ajarkan di perjanjian baru, dan dia bahkan mengatakan bahwa ini adalah bagaimana kalian harus berdoa. Isn't that amazing? That is so awesome. Kita mendapatkan formula bagaimana untuk kita bisa berdoa. And I'm gonna go through one by one really quick. Apa sih pengagungan? Apa sih permintaan? Apa sih pengakuan? Dan apa sih itu peneguhan? Yang siap katakan amin. Yang siap untuk Tuhan merubah cara kita berdoa. Tuhan membangun kehidupan kita dalam berdoa. Katakan amin. Katakan saya siap untuk menerima apapun yang Tuhan ada bagi saya hari ini. Pengagungan. Kita ngelihat dari ayat kelima. Nehemia 1 ayat kelima. Dan kita ngelihat dari Matius 6 ayat ke-9. Pengagungan itu artinya apa? It's an acknowledgement bahwa Tuhan itu dialah itu adalah Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Kita acknowledge bahwa dia itu Tuhan. Dikatakan ya Tuhan Allah semesta langit. Allah yang maha besar dan dahsyat. Yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia terhadap orang-orang yang kasih kepadanya. Dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Doa diajarkan Yesus dikatakan Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. It's an acknowledgement bahwa dia adalah Bapa kita di surga. Kita memposisikan diri kita di bawah kuasa dari Tuhan, di atas segala Tuhan. Kita memposisikan diri kita di bawah kuasa daripada Allah yang maha besar, yang dahsyat, yang bertahta, yang empunya surga, yang kudus, yang tidak bercacat celah, dia yang selalu setia. We're humbling ourselves before a big God. Nah seringkali kita enggak. Kalau kita dihadapkan masalah, kita yang pasang badan. Padahal kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan itu yang berperang bagi kita. Ngapain kita mau susah-susah? Yang kita harus lakukan adalah datang kepada Dia. Karena Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu penuh dengan kuasa. Doa ini diawali dengan acknowledgement, pengagungan bahwa Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan hal ini penting sekali sih untuk kita ucapkan pada saat kita berdoa. Supaya kita tahu bahwa Tuhan ini yang pegang kembali hidup kita. Yang pegang kendali di setiap momen hidup kita. Kehendak Dia bisa terjadi di bumi seperti di surga. Maksudnya apa sih itu? Maksudnya apa dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Karena kita percaya kehendak Tuhan itu bisa terjadi. Ini di surga nih ya, gak ada yang namanya penyakit. Di surga itu gak ada yang namanya kesusahan. Di surga gak ada yang namanya kemiskinan. Apapun yang terjadi di sana akan terjadi di sini. Kalau kalian mengakui bahwa Tuhan itu adalah segala Tuhan. Tuhan itu Allah yang sanggup menyembuhkan, kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi. Hal yang susah akan menjadi gampang. Kekayaan juga terjadi. Karena kekayaan itu milik dari Tuhan. So poin yang pertama, first step. Start your prayer dengan pengagungan. Very simple.
pengagungan. Katakan siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Acknowledge dia. Dan yang kedua adalah permintaan. Dikatakan di sini di Nehemia pasal 1 ayat ke-6. Berikanlah telingamu katanya. Bukalah matamu. Dengarkanlah doa hambamu. Dan dikatakan di situ permintaan doa ini Nehemia panjatkan siang dan malam. Seperti kayak apa yang Tuhan perintahkan untuk Yosua. Yosua juga sama, meditasi siang dan malam. Seperti apa juga yang Yesus lakukan, pagi-pagi ke tempat yang tersembunyi sendiri di sana dan berdoa. Sore menjelang malam dia naik ke atas gunung dan berdoa. Kalau kita mengatakan bahwa sumber kekuatan kita adalah kesukaan dalam Tuhan, makanya kita harus menjadi pribadi yang suka berdoa. Suka berada dalam hadirat Tuhan. Dan permintaan ini jangan sungkan-sungkan untuk berdoa. Jangan sungkan-sungkan untuk minta. Jangan henti-henti untuk berdoa. Jangan menyerah pada saat kita minta sama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan ketuk maka pintu akan dibukakan. Minta maka kamu akan diberi. Lakukanlah ini secara persisten. Pagi dan malam, siang dan malam. Dan kalau kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, apa yang kita minta, nanti lama-kelamaan kita akan mengerti apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu, oh Tuhan tuh maunya begini. Nanti akhirnya ketika kita membangun kehidupan kita berdoa, kita akan dilaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Jet ini contoh yang, anak saya yang kedua, Jet ini contoh orang yang tidak pernah berhenti untuk meminta sesuatu. Dan dia persisten sekali. Setiap pagi, siang, sore, malam, selama lebih dari seminggu itu, dia minta dibeliin mainan Ben 10. Atau kalian tahu Ben 10 nggak ya? Ben 10 itu suatu karakter di kartun yang laki dan dia bisa berubah jadi berapa monster gitu. Dia padahal baru dibeli mainan Lego, dia baru dibeli mainan Paw Patrol, tapi dengan semangat 45-nya dia yang tanpa menyerah, dia selalu minta papinya, maminya, orang rumah kita untuk bawa dia ke Toys R Us. Jadi kalau keluar rumah kita, belok kanan itu Toys R Us, belok kiri itu bus stop. Dia nggak mau ke bus stop, dia selalu maunya ke kanan karena dia tahu itu Toys R Us di sana. Dan sampai di Toys R Us, dia selalu minta Ben 10. For more than a few days, bahkan hampir seminggu dia minta Ben 10, Ben 10, Ben 10. I want mommy, I want Ben 10. Daddy, I want Ben 10. Every day that's what we hear. And we said, no, belum, kamu baru dapat Paw Patrol, kamu baru dapat Lego, tunggu sebentar. Tapi karena dia persistence dia minta. Dan kita mengatakan, oke lah, mungkin bentennya bukan yang ini, tapi mulai dengan yang ini. Dan kita we come to an agreement bahwa ini harus yang ini supaya kamu bisa appreciate mainan-mainan kamu. Jangan selalu dibeli mainan-mainan yang besar terus kamu gak mainin. Dan kita tahu mulai saat itu ada yang namanya kelarasan ya, sama. Nah ketika kita sudah mulai merasa waktunya itu udah tepat dan caranya juga udah oke, permintaannya juga kita sudah oke dan akhirnya kita mengabulkan permintaannya dan dibawalah dia ke Toys R Us dan akhirnya dia mendapat Ben 10 dari omanya. Karena omanya yang beliin buat dia. Dan sekarang dia udah punya beberapa mainan Ben 10. Si Tuhan itu tahu segala hal yang kita doakan. Tuhan tahu segala hal yang kita perlu. Waktunya, caranya, porsinya itu sesuai dengan kehendaknya dia. Kita sebagai orang percaya jangan berhenti untuk berdoa. Minta kepada Tuhan maka dia akan diberi apapun yang engkau butuhkan saat ini. Jangan berhenti untuk minta sama Tuhan. Paling benerlah minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan maka dia akan berikan sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita ngelihat dengan apa yang Yesus ajarkan, it's quite interesting kalau kita baca ya. Karena dikatakan begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 10. Kalau kita ngelihat apa yang diajarin, kita harus berdoa agar dia itu memberikan secukupnya. Apa sih artinya secukupnya, makanan secukupnya? Artinya apa sih? Artinya kita harus tahu bahwa yang kita dapat itu sesuai dengan porsi yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan kita.
Terkadang secara manusiawi kita selalu maunya lebih, nggak puas. Tapi kita harus belajar untuk puas dan untuk being satisfied dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Belajar untuk mengucap syukur, belajar untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil. Berdoa, minta, mohonkan kepada Tuhan. Siang dan malam, belajar dari Nehemia. Yang ketiga adalah pengakuan. Setiap hari kita harus dibawa Tuhan dalam kehidupan yang kita bisa minta ampun dengan apa yang gak benar di hadapan Tuhan. Dan ini suatu hal yang gak gampang ya. Jadi bayangkan setiap malam kalian duduk, kalian merefleksikan kehidupan kalian sepanjang hari itu. Ada gak sih yang kita lakuin yang melukai hati Tuhan? Ada gak sih yang kita lakuin yang menyakiti hati istrimu atau suamimu? Atau mungkin temanmu, atau mungkin teman kerjamu, atau mungkin your roommate, atau mungkin papa dan mama. Ada gak hal yang kamu harus akui kalau kamu salah dan minta pengampunan? Ini suatu praktis yang sehat sekali yang harus kita punyai. Dan Nehemia tuh melakukan ini di dalam doanya siang dan malam. Kalau ini diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami, dia pun juga mengajarkan kita untuk memanjatkan doa ini setiap hari. Berarti apa? Pengakuan harus dilakukan setiap hari. Mengampuni dan meminta ampun adalah gaya hidup yang harus kita terapkan setiap hari. Saya teringat waktu saya dengan Jessica lah ya. Waktu itu ada hal yang terjadi yang benar-benar membuat kita berdua saling jengkel satu dengan yang lain. Yang gak pernah begini berarti bohong ya. Pasti ada yang seperti terjadi dalam keluarga. Kalau misalnya benar-benar gak pernah terjadi, tolong ajarin kita berdua supaya kita bisa lebih smooth. Anyway, ada yang terjadi buat kita berdua jengkel. Terus kalau kita ngelihat di kamus suami istri hubungan, biasanya mengatakan bahwa istri itu selalu benar, suami selalu salah. Tapi hari itu saya sangat yakin sekali kalau saya itu nggak salah. Lucky pernah mengalaminya dengan Steffi. Dia yakin sekali dia nggak salah. Nggak, ini saya bohong. Kan Lucky ada di belakang situ, jadi saya sebut namanya dia aja. Saat itu saya menyadari bahwa saya nggak salah. Terus kenapa saya mesti minta maaf? Kan harusnya dia yang salah ya, dia yang minta maaf duluan. Aduh, itu sepanjang sore ya. Sore, malam, tuh saya bergumul sendiri. Karena saya tahu saya harus ngelakuin sesuatu. Saya tahu saya harus minta maaf. Nggak tahu lah saya mesti ngapain. Tapi saya tahu saya harus ngelakuin sesuatu. Dan nggak enak dong kalau misalnya tidur malam, seranjang, terus masih ada yang ganjel gitu. Nggak enak aja gitu. Terus tidurnya adep-adepannya pisah gitu kan jadi nggak enak. Terus saya mikir lagi. Aduh, saya itu salahnya apa sih? Padahal saya nggak salah. Salahnya apa? Saya nggak salah. Kenapa saya mesti ngaku? Saya tuh nggak salah. Sampai suatu saat pas saya lagi merenung, tiba-tiba saya sadar kayak Roh Kudus ngomong gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya sih untuk lu datang duluan terus minta ampun terlebih dahulu. Emang salahnya apa gitu? Kenapa gitu? Terus saya sadar, oh maybe God is trying to fix my pride. And then, oke, terus dia juga bilang, gak ada salahnya kok kalau ngampunin dia terlebih dahulu tanpa dia harus minta ampun dulu. Iya, kenapa, why do I make this so hard? Terus saya teringat dengan apa yang, tiba-tiba gitu, setelah itu saya teringat dengan apa yang saya ucapkan. Kadang-kadang kalau misalnya lagi jengkel-jengkelan, kadang-kadang kita suka ngeluarin kata-kata yang kita gak maksud. Nah, tapi ya keluar aja gitu, karena in the heat of the moment kan. Terus saya diingatkan kembali dengan apa yang saya ucapin waktu itu yang buat dia jengkel gitu. Dan waktu itu begitu dia jengkel, saya jengkel, udah pokoknya my voice has to be the last word gitu kan. Itu terakhir, udah gitu. Dan saya keinget itu, walaupun sebenarnya bukan salah saya, tapi ada hal yang saya ucapkan pada saat itu yang harusnya nggak saya keluarin. Sehingga membuat suasana yang lebih nggak enak lagi gitu. Terus akhirnya malam, ini bayangin ini dari sore ke malam gitu ya. Pas malam sebelum tidur, saya mandi dulu. Saya mandi dulu karena Jessica suka kalau saya wangi. Jadi saya mandi dulu, terus saya lalu dengan wangi gitu ya. Lalu saya datang kepada dia, saya datangin dia, terus saya minta maaf. Saya minta maaf, somehow plong langsung, plong gitu.
Dan secara cepat dia juga membalas, dia juga ngomong minta maaf juga dan melakukan hal yang sama. Dan sejak saat itu terbangun yang namanya kultur minta maaf dan memaafkan gitu. Yang gak dilakukan dengan paksa. Saya juga ingat there was a moment where Jessica yang datang gitu. Yang dia juga minta maaf duluan. Si pengakuan ini sama seperti dengan kita dengan Tuhan. Dan ini pun harus kita lakukan setiap pagi, setiap hari bahkan. Jika ada yang Tuhan ingatkan lewat firman atau lewat orang atau Roh Kudus mungkin ingatin kita tentang kesalahan yang kita lakukan, ya datang ke Tuhan, minta maaf. Dan saya percaya Tuhan pasti mengampuni. Dan dia pasti selalu tetap mengasihi kita. Jadi tadi yang pertama, pengagungan. Yang kedua, permintaan. Dan yang ketiga, pengakuan. Dan yang terakhir, peneguhan. Peneguhan itu apa sih? Kita bisa lihat sih sebenarnya. Lumayan panjang kalau di Nehemia. Dari ayat 8 sampai ayat ke-11. Dan kalau kita ngelihat dari Matius 6 itu dari ayat 12. Kita lihat di sana, kita boleh baca nanti di rumah kalian masing-masing. Peneguhan itu menceritakan tentang peneguhan apa yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam kehidupan kita. Atau peneguhan tentang apa yang dia sudah pernah katakan. Atau peneguhan dengan apa yang tertulis di firman Tuhan. Dan Nehemia ini meneguhkan firman yang dia katakan kepada Musa. Yang Tuhan katakan kepada Musa. Dia meneguhkan bahwa kekuatan Tuhan itu besar. Kuasanya itu kuat. Di doa Yesus yang Yesus ajarkan di Matius 6 itu, Yesus pun juga sama. Dia mengajak kita untuk meneguhkan bahwa Tuhan itu Bapa kita di surga itu yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan akhirnya diakhiri doa dengan kata-kata amin. Yang artinya so be it. Biarlah kehendak Tuhan terjadi. So diteguhkan dengan kata amin. 4 hal tadi teman-teman. 4 hal ini. Yuk sama-sama kita coba kita pikirkan bagaimana kita berdoa setiap hari. Apakah kita langsung, Tuhan aku minta ini, amin. Atau apakah Tuhan kau tahu semua apa yang aku mau, kau pasti akan amin. Tapi yuk sama-sama kita belajar bagaimana kita berdoa. Kita membangun kehidupan doa kita ini. Dimulai dari pengagungan, kita agungkan, acknowledge Tuhan. Siapa dia dalam kehidupan kita. Dengan begitu kita memposisikan diri kita tuh di bawah Tuhan. We humble ourselves before the Lord. Dan kita minta permintaan kita. Panjatkan siang dan malam tanpa henti. Terus minta sama Tuhan, terus bersekutu dengan dia. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang suka dengan berdoa. Dimulai dan diawali mungkin di tengah-tengah. Boleh, yuk kita sama-sama saling mengaku. Ngakuilah apa yang kau lakukan. Mungkin ada hal yang menyakiti Tuhan. Ada hal yang menyakiti Tuhan mungkin ingatkan, oh kamu tadi begini sama orang ini. Datangi orang itu dan minta maaf. Dan yang terakhir, teguhkan dengan a big amen. Katakan bahwa Tuhan itu berkuasa, empunya kerajaan sampai selama-lamanya. 4 hal ini harus kita lakukan. Gak cuma seminggu sekali waktu hari Minggu. Setiap hari. Bahkan dikatakan pagi dan malam, siang dan malam. Seperti yang Yesus ajarkan, seperti yang Nehemia contohkan. Sebagai laki-laki, saya seorang laki-laki. Saya mau ajak untuk kita semua bisa bangun kehidupan kita dalam berdoa. Because for all the single ladies out here, let me tell you this, there is nothing sexier than a man who loves to pray. There's nothing sexier than a man who loves to pray. Dan percaya bahwa kehidupan doa ini gak bisa terjadi secara langsung. Harus ada yang namanya intensi, harus ada yang namanya keniatan yang diawali dari kerinduan yang pengen selalu bersama dengan Tuhan. Sekali lagi kehidupan doa ini harus dilatih sih teman-teman. Gak bisa terjadi cepat. Dilatih secara konsisten, setiap hari. Seperti Yesus pagi dan malam. Pada saat kita lebih sering berdoa ya. This is what happens. Kalau kita lebih sering berdoa, otot kita untuk melawan tantangan itu menjadi lebih kuat. Saya katakan sekali lagi. Pada saat kita berdoa, otot kita untuk melawan tantangan akan menjadi lebih kuat. Ini gereja yang saya ngelihat di IFJ Singapura. Saya melihat gereja di IFJ Singapura ini adalah gereja yang suka berdoa. Saya ngelihat di gereja Singapura ini gereja yang cinta untuk berdoa. Saya melihat di gereja IFJ Singapura ini gereja yang memiliki pribadi-pribadi yang membangun kehidupan berdoa. Sekali lagi, gak ada terjadi secara instan. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan ini, tetaplah
berdoa. Apapun yang terjadi dikatakan tetaplah berdoa. Berdoa bukan karena keharusan, berdoa karena kerinduan. Berdoa bukan karena liturgi, berdoa karena relasi. Maka saya suka sekali dengan IFGF dan apa yang kita bangun selama ini. Kalau kita ngeliat dari 10 visi IFGF, ada power, ada worship, ada covenant, ada word, ada mission, ada balance, ada giving, ada excellence, ada leadership. Tapi yang pertama ditulis adalah kita harus membangun the house of prayer. Kalau engkau mau membangun sesuatu yang kecil sekarang ini, sekarang juga. Kalau engkau mau melihat kebangunan rohani terjadi dalam kehidupan Anda, keluarga Anda, bisnis Anda, gereja ini, mulai dari kehidupan yang berdoa. House of prayer. Aduh susah, masih mau tidur, gak nyaman nih, gak bisa. Pastor Hana mengajak kita untuk keluar dari zona nyaman. Dan mari kita bangun pagi, bangun kehidupan kita dalam berdoa. Latih otot kita dalam berdoa. Saya berdoa pagi hari ini, firman ini berema dalam kehidupan Anda. Dan kepada kehidupan saya juga. Supaya kita bisa membangun kehidupan kita. Otot kita untuk berdoa. Masalah apapun, tantangan apapun kita akan bisa hadapi. Karena kita ada Tuhan di pihak kita. So, IFGF Singapura, sama-sama yuk. Kita bangun kehidupan kita berdoa. Dan saya percaya Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan Anda dan saya. Aku berdoa Tuhan saat ini untuk setiap dari kami yang ada di tempat ini. Baik maupun yang ada di online atau di setiap rumah, setiap tempat Tuhan. Aku berdoa sekarang juga untuk ada kerinduan yang lebih untuk masuk dalam hadirat-Mu, untuk berada dalam hadirat-Mu. Karena firman mengatakan dalam hadirat-Mu kami bisa merasakan kelegaan. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk setiap orang yang tergerak, untuk setiap orang yang mungkin mendengarkan firman ini. Aku berdoa biar hatinya tergerak untuk bisa membangun kehidupan berdoa dalam kehidupan mereka. Saya berdoa Tuhan ini gak cuma hal yang kita dengarkan, gak hal cuma kita baca, tapi hal yang akan kita lakukan setiap hari. Bahwa setiap keluarga demi keluarga, setiap pribadi demi pribadi akan membangun kehidupan untuk berdoa. A house of prayer. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu akan dinyatakan di setiap rumah demi rumah. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu yang hidup. Kami mau untuk menjadi pribadi yang cinta untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan saat ini. Jika engkau mendengarkan firman ini, gak cuma hanya mendengarkan, tapi melakukan firman ini. Terberkatilah engkau pada engkau yang masuk dan pada engkau keluar. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau lakukan akan selalu berhasil. Berkat Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.